Bismillahirrahmanirrahim. Tes, tes. Udah ada suaranya, Ustaz? Ada, sudah jelas. Eh, langsung dimulai aja, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang insya Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah selalu dan selamanya kepada Nabi kita, panutan kita, junjungan kita, serta tauladan terbaik kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada sahabat-sahabat beliau, serta tabi'in dan tabi'at, dan kepada kita suatu umatnya di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Bagaimana Bapak-bapak? Semuanya kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hujan sat sini sat Hujan dari dari semalam. sama di sini juga Pak. Semalam hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, bisa dipersiapkan dulu perkapan tulisnya, bukunya dan pulpennya juga agar nanti bisa menulis hal-hal yang sekiranya bisa ditulis untuk dipelajari kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Rangga, Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 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 Eh, untuk materi saat ini yang akan dibahas apa nih Ustaz? Tahu saya juga Rangga. Baiklah. Selagi, Ya, selagi menunggu, mungkin eh, bisa dimulai aja Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. ya, baik Surkon. Rangga untuk waktunya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak sekalian. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bisa bertemu lagi ya. Gimana Bapak Ibu sekalian, syahat insyaallah ya. Di sini pasti ada Ibu ya. Nanti mungkin kita sambil menunggu saja peserta yang lainnya ya. Nah, di sini kita sapa terlebih dahulu ada eh, Bapak Ahmad di sini hadir. Siap siap Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Terus ini Bapak siapa ya? Pak Endi, Endi, Bapak Endi ya. ya Pak Endi. Bapak Endi ya. Ya, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Baik Amin. untuk Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, mohon maaf ya Ustadz Rian berkehalangan hadir dan beliau ada acara di sekolahnya sehingga harus harus izin terlebih dahulu. Tapi insya Allah kebetulan saya ada waktu ya bisa mengisi terlebih dahulu untuk badal pada kesempatan pagi hari ini insya Allah ya, dan tidak menutup menurunkan semangat kita, insya Allah tetap semangat ya, karena apalagi pertemuan pada kesempatan pagi hari ini sudah pertemuan keberapa nih Pak? 8. 8 ya. Oh, ke-8. Alhamdulillah ya. Ini tahapannya sudah luar biasa. Berarti nanti Bapak Ibu sekalian persiapan untuk mempelajari modul C berarti nanti insyaallah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, di sini pun juga kita sambil menunggu yang lainnya ya hadir. Insyaallah kita akan memulai saja untuk kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah anzal al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman.
Alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini tentunya harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya. Kita semua sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan Pak Bu ya, yaitu kesempatan usia, yaitu kesempatan sehat kita, begitupun juga kesempatan ini sebagai rasa sayang Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menumbuhkan semangat kita dalam belajar insyaallah ya. Untuk pada pagi hari ini tentunya tidak suatu kebetulan ya. Tentunya ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dan begitupun juga Bapak Ibu sekalian bisa bertemu dengan saya di media Zoom ini insyaallah meskipun sebagai badal ya, dan insyaallah mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kelancaran di setiap langkah Bapak Ibu, di setiap langkah kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi ya kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya harus semangat ya, apalagi pagi-pagi ya. Ini kalau misalkan kajian pagi itu press insya Allah ya, press ya insya Allah ya. Sudah apa namanya, sudah berpakaian rapi ya. Sudah sarapan Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya. Sudah sarapan ya, sudah mempersiapkan tempatnya ya, sehingga ya kita anggap saja kita apa namanya, berangkat dari rumah ya berpakaian rapi, terus mempersiapkan apa namanya, alat-alat yang bisa kita manfaatkan ketika belajar, dan niat kita tentunya ya, yang sering saya sampaikan di kelas besar ataupun kelas kecil, niatkan yang pertama adalah pahala terlebih dahulu, karena yang akan kita dapatkan pahala ya, sedangkan hasil atau ilmu yang Allah berikan itu sebagai bonus saja ya, hanya terbatas di dunia saja Pak Bu ya, hanya terbatas di dunia saja, karena yang akan kita ambil hasil dari usaha, hasil tersebut apa namanya, manfaat belajar tersebut akan menjadi pahala amal soleh yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa namanya yang pernah disampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia lalaikan, yaitu sehat dan waktu luang. As-sihhatu wal farugu ya. Maka dari itu sehat ini dipakai apa? Waktu luang ini dipakai apa, itu yang akan dipertanggungjawabkan. Bukan sehat ini sudah apa namanya, sudah membuat hasil kelancaran sampai mana ya, berapa persen mengucapkan makhrijul huruf, berapa persen mengucapkan mad dan lain sebagainya, enggak ya, itu enggak akan ditanya Pak Bu ya. Yang akan ditanya adalah kesehatannya dipakai apa, dipakai belajar jadi amal soleh, waktu luangnya dipakai apa, dipakai belajar menjadi amal soleh itu ya. Sehingga insya Allah ya apa namanya, semangat kita di situ, spirit kita di situ ya. Kalau misalkan spirit semangat kita mengejar hasil, kalau misalkan ada seseorang apa namanya, meniatkan pertama adalah hasil dan hasil ya, tanpa memperhatikan apa yang akan kita dapatkan amal solehnya, apa namanya, pahalanya dari Allah, tapi kita hanya memikirkan hasil. Tapi ketika kita apa namanya, belajar dan hasil itu tidak kita dapatkan, yang kita dapatkan apa? Kekecewaan apa nantinya gitu ya. Sehingga mindset kita rubah bersama-sama. Tidak hanya Bapak Ibu sekalian, kita pun juga sama ya. Kita pun juga sama mengikhtiarkan, memaksimalkan program yang sudah ada, sehingga insya Allah mudah-mudahan program ini menjadi jariahnya luar biasa dan amal solehnya luar biasa insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita semua Pak Bu ya. Baik, siap, kita semangat pagi ya. Yang sore pun juga harus semangat pagi, yang malam pun juga harus semangat pagi ya. Dalam artian masih fresh ya. Kita sudah melaksanakan apa namanya, ibadah di sholat subuh, terus di pagi hari, dan sehingga kita beraktivitas mengawali dari nol lagi ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, materi pada pagi hari ini sampai mana nih Pak Ahmad, Pak Edi? Latihan pola mat 45 harokat. Halaman Halaman berapa ya di situ? 11. Halaman berapa? 11. Oh, sepertinya halamannya berbeda ya. Sebentar, saya share screen dulu ya. Sifat hamzah sidah, menekan suara kuat. Oke, penekanan pakai nabar. Nabar ya.
Kondisi wakaf, Oke. kondisi wakaf. Kalau ini sudah belum? Sudah Pak Boy? Pembahasan Sudah. kita di modul B ya? Iya, modul Udah, B. ini udah ya. Ini sudah? Ini mohon maaf ya, saya bertanya saja biar Sudah. nanti cocok ya. Sudah. Ini sudah. Oke, ini wakaf. Sudah. Bab wakaf sudah ya? Sudah. Ini Ada tuh. sudah juga. Ya terakhir ini. Sudah. Sudah, Sat. Udah. Oke, siap. Yang ini untuk Toriko? Belum kayaknya. Oke, siap. Oke, di sini berarti ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Di sini kita akan memurojaah terlebih dahulu. Ya, saya akan memurojaah lagi biar Bapak Ibu sekalian teringat lagi, dan tentunya pola-pola yang dipelajari ini akan terbawa ya nanti di modul C, modul D, bahkan tahsin 2 dan seterusnya. Ya, memang konsepnya sudah disesuaikan dengan susunannya ya. Jadi mau itu mad 2 harakat, mad 4 harakat, mad 6 harakat, nanti polanya akan sama ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengawali murojaah terlebih dahulu ya, meskipun pembahasan kita sebetulnya masih panjang ya, tapi insya Allah kita akan coba memurojaah sekilas ya. Nah, untuk pelajaran-pelajaran yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh para asatidz, yang tentunya kita mengawali belajar tahsin di modul A itu kita mengenal yang namanya rumus cepat ya. Rumus cepat menghafal 7 tanda. Nah, berarti apa saja Pak Bu? Masih ingat? Rumus cepatnya? Ayo kita murojaah dulu ya. Bapak Edi, Bapak Ahmad khususnya. Yang lainnya nanti ini kan jadi rekaman ya. Jadi saya sebutkan beserta Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang 3-2-2, Sat? Oke, betul ya. Nah, jadi urutannya ada 4 ya. Ada ke-1, ada ke-2, ke-3, ke-4. Ada 4 urutan. Yang pertama adalah rumus 3-2-2 ya. 3-2-2. Ini memang untuk penerapan metode terbaru ya. Maksudnya metodenya sama tapi penerapannya memang yang terbaru ya. Nah, urutan yang pertama adalah 3-2-2 ya. Urutan kedua adalah fathah, kasroh, domah. Nah, itu Pak Bu ya. Jadi 3-2-2 fathah, kasroh, domah gitu ya. Nah, sehingga urutan yang ketiga adalah jumlahnya. Fathah, fathah, fathah. Nah, itu ya. Ini jumlahnya. Terus kasroh, kasroh, ini jumlahnya. Jumlah dari rumus ini ya. Rumus 3-2-2 ya. Nah, jadi ini jumlahnya. Domahnya berarti ada 2. Berarti domah, domah. Nah, ini. Ini urutannya ya. Ini boleh disampaikan juga kepada misalkan barangkali Bapak Ibu sekalian mengajarkan ya. Ini insya Allah ya cocok banget untuk diajarkan dan ringan insya Allah ya. Hanya mengenal 7 tanda saja. Nah, setelah urutan ketiga. Kasrohnya itu begitu. Saat kan ada kasroh berdiri. Iya, betul. Ini urutan keempat Pak ya. Ini penerapan baru ya. Jadi penerapan baru ini ya. Nah, jadi penerapan barunya memang ada iramanya. Ada bukan irama ya. Ya penerapan gini ya. 3-2-2 fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Nah, baru urutan keempat baru dipasang-pasangkan. Fathah bertemu alif. Nah, itu ya. Terus berikutnya fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Nah, itu ya dilengkapi. Terus kasrohnya ada 2. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Ya, terus domahnya ada 2. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Nah, itu. Ini penerapan terbaru ya. Barangkali Ustadz Rian mungkin belum menyampaikan, dan memang kita nanti evaluasi di akhir pekan ya. Sehingga nanti pertemuan berikutnya masih tetap di penerapan yang terbaru ini ya. 3-2-2 fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Itu ya. Ada iramanya, sedikit ada iramanya ya. Nah, kalau di sini kita sebutkan saja fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Kita coba Pak ya. Siap? 1, 2, 3. 3-2-2 fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik.
Rumah terbang. Nah, alurnya saja ya, alurnya saja ini yang terbaru ya Pak Bu ya. Nanti insya Allah apa namanya boleh dipraktek ulang nanti ya. Baik, next berikutnya kita akan bacakan pola ya. Dikarenakan sudah masuk ke modul B ya, jadi saya tidak akan memperlihatkan apa namanya huruf-hurufnya ya Pak Bu ya. Siap, saya satu kali semua satu kali. بنى بان بوننا بنبينا بين بونا بنى بان بوننا بنبينا بين بونا. Yuk, 1, 2, 3. Bana baununa binabina bainibuna. Bana baununa binabina bainibuna. Oke, berikutnya di mad panjang 4 sampai 5 harkat ya. Kita ambil yang di sini saja. Siap. Kita murojaah dulu sebentar. Nah, siap di sini ya. Ana 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 ana. Yuk, 1, 2, 3. Anak Ana 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 ana. Baik, berikutnya ba. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba. Silakan. 1, 2, 3. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba. Ya, baik cukup ya untuk pemanasan ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, untuk apa namanya memastikan terlebih dahulu nanti Bapak khususnya di sini Bapak Edi dan Bapak Ahmad kita coba dulu ya. Dari mulai Bapak Edi dulu ya. Dibacakan 2 baris saja di sini ya. 2 baris. Nanti Bapak Ahmad pun juga 2 baris bawah ya. Pak Edi dulu silakan dicoba. Kita murojaah dulu di sini. wala takum gun. Ya, diulangi. Wala takunu. Wala ta'kunu gun. Wala Nah, di sini ada nu. ta'kunu. Oke, ada alis. Nah, di sini kira-kira dibaca panjang tidak, Pak? Pak Panjang. Edi. Panjang. Dibaca panjangnya berapa harakat? 4. 4 sampai 5. Nah, oke, di sini ada tanda alis ya. Tanda alis bertemu dengan, nah alifnya di sini bukan alif yang dimaksud ya. Kalau di sini adalah alif tambahan. Maka dari itu saya ingatkan kembali di pembahasan di sini nih ya. Nah, kita lihat di pembahasan halaman ini. Nah, di sini ada alis bertemu dengan alif berharokat ya. Dibaca 2 harokat, lihat. Dibaca 2 harokat Ini cerita wakaf ketika bagaimana, Ustaz? diwakafkan. Dibaca Wakaf. wakaf. Oh iya. Dibaca wakof ya, ketika dibaca wakof Pak ya. Nah, sehingga nanti ini kaidahnya adalah yang ini Pak. Nah, yang ini ya, ketika dibaca wakof wa idz wa'adna Musa, jadi 2 harakat ya. Nah, berarti Pak Edi di sini pun juga kita baca 2 harakat ketika diwakofkan ya. Terus ini apa? Ini alif apa? Ini alif tambahan ya. Jadi kan alif berharokat ya. Ingat cirinya adalah alis bertemu alif berharokat. Kalau alifnya gak berharokat berarti bukan termasuk ya. Jadi nanti Pak Edi di sini membaca 2 harokat saja. Wala takunu. Nah, cukup segitu. Silakan Pak Edi diulangi. Wala ta'kunu. Nah, gitu ya. Jadi dibacanya 2 harokat ya, karena meskipun ada tanda alis Pak ya, meskipun di sini ada tanda alis. Jadi tanda alis ini apa namanya tergantung. Kalau misalkan alis bertemu alif berharokat, maka di sini dibaca 4 harokat ya. Tapi di sini alifnya bukan alif berharokat ya. Ya, dilanjutkan Pak Edi. Wa id wa ana wa idna wazmu. Diulangi. Wa idz wa'adna Musa. 2 harakat sa'nya. Wa id wa ad Musa.
Nah, itu ya. Musa. Nah, di sini meskipun ada tanda alis, tapi di sini tidak bertemu apa-apa, ya. Sehingga kalau tidak bertemu apa-apa, kita ketika diwakafkan menjadi mad panjang 2 harakat, ya. Dilanjutkan. Masih Pak Edi, silakan. wa ak wa akmu bi Wa'au wa'aufu. aufu bi adi Nah, di sini ada hak sukun bi'ahdi. wa aufa bi ahdi Wa'aufu wa bi'ahdi. aufu bi ahdi Iya, tuh. Berikutnya masih Pak Edi. afakulama Apa kullama Ada tasydid, hati-hati. afakulama Afakullama. afakulama ja'akum Nah, ingat di sini ja- ada alis bertemu dengan hamzah. Berarti ini termasuk yang 4 sampai 5 harokat, Pak. Ja'akum. Nah, dibaca panjang. afakulama ja'akum Nah, sip, mantap. Berikutnya, hati-hati bunyi tasydid ya. Wassama. wassama abina Wassama. Wassama. wassama abina Nah, ini apa konsep rumus, Pak? Bana ba bana bana ba ana ba Nah, ini ya ada hamzah yang berharokat fathah tanwin ya. Maka dibaca ya. Wassama wassama bina. wassama Oke. abina Nah, kurang panjang sedikit lagi, Pak Edi. Coba. wassama abina 2 harakat. wassama abina Gitu. Sip, bagus. Satu lagi, Pak. alia alia Allati. allati Allati. allati Nah, ti-nya kurang panjang. Seperti biasa kalau Pak Edi melihat tanda alis, berarti ini menunjukkan panjang. Ya. Allati allati an atu an'amtu allati an'amtu alam pun alaikum. alaikum Gitu. Sip. Oke, satu kali lagi, Pak. Allati an'amtu alaikum. Silakan. allati an'amtu alaikum. Masya Allah, tabarakallah. Sip, mantap ya. Dilatih lagi ya, Pak Edi ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya Pak Ahmad, siap ya? Oke, 2 baris berikutnya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu sufaha Oke, ulaika ya. ashabu. Gimana, Sat? Nah, disukunkan Pak. Ashab. Oh, gitu. Kemarin Ya, di latihannya sini dibaca berarti biasa. gitu. Di sini nih, latihan praktek tanpa warna tajwid dan dikarenakan di sini kita sudah belajar wakaf ya. Nah, di sini Iya, ya. iya. Belajar wakaf di halaman 41 sebetulnya harusnya sudah bab wakaf ya, nggak apa-apa ya. Oke. Iya. Di sini Oh, coba ulang, Sat. diwakafkan, Pak. Silakan, ula. Sayaqulu sufaha ulaika ashab wa Sip. ya wa ahidna ila Ibrahim Bagus, bawah, Pak. atuhu fa ulaik
Alladzina amanu qalu. Oh ini Lu-nya dua, hati-hati, dua lu-nya harokat ya, hati-hati. Ustaz. Ulang. Gitu betul Pak Ahmad. Nah, Alladzina amanu qalu sip. yukhlifallahu ahdah. Ini Gitu tamarnya itu ya. sukun ya. Betul. Dikarenakan kita sebelumnya kan sudah berwakaf ya. Iya, Oke, iya, Taib, iya. bagus. Berikutnya di sini eh ibu ibu atau bapak nih? Ibu Rosmala ya? Iya, iya, Ustadz. Oke, ibu siap bu? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz dari Sehat mana? bu? Di Alhamdulillah. sini nih. Kawalarna. Oke, alhamdulillah bu ya. Siap bu? Nah ini apa namanya? Mohon izin juga ya untuk Badal Ustadz Rian. Beliau karena berkehalangan hadir pada pagi hari ini ada kegiatan dari sekolah ya, sehingga tidak bisa hadir. Insya Allah pada pagi hari ini saya badal dulu. Silakan. Nah ini sudah diwakafkan Bu ya. Untuk saat Ya. ini kita sukunkan. Alladzi ja'aka minal ilm. Iya, ilm. Ya ada Ilm. Ya. Ilm. Nah, gitu. Langsung caranya dulu baru bibir kita ditempelkan. Ilm. Itu dua harokat atau satu aja? Oh enggak, sukun langsung, enggak ada dua harakat. Langsung. Ya, ilm. Yang ada ini dulu apa? Mengalir ya di lamnya ya. Ilm. Minal ilm. Ulang Ibu. Alladzi ja'aka minal ilm. Iya, sip. Berikutnya. Fayakhruju minhul ma'. Iya, Gus. Berikutnya Bu. Ha illa khaifin. Iya, sip. Satu lagi Bu. Khudu. Khudu ma atainakum. Oke, naknya hati-hati. Atainakum. Naknya kepanjangan sedikit. Khudu ma atainakum. Thayyib. Bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Iya. Berikutnya. Sebentar, Bu. Ini. Minas samai bima kanu. Iya, baik. Alhamdulillah. Taib. Baik, di sini ada Ibu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Gimana sehat, Iya. Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf, Ini mohon lama iya. nggak ikut gabung pas kebetulan Oh, nggak sering apa-apa. ada acara. Ye. Ya nggak apa-apa, Ibu Rini ya. Dan kebetulan ini saya juga Badal Ustadrian, beliau nggak bisa ya. Ada kegiatan di sekolah, jadi Alhamdulillah. sehingga kita coba saja ya. Oke, kita lanjutkan Ibu Rini. Bisa langsung Ye. baca ya, coba ya. Bisa Pak Testing, Ustadz. silakan. Ye. Bi ayat ini ya. Ya, Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. betul. Yang bawah. Bi ayatina ulaik. Nah, U-nya di sini kalau ada wawu polos ya. Nah, Ya. ini termasuk tanda yang itu tuh. Masih ingat Ibu rumus 322 ya? Kalau 322 duanya ada domahnya 2 ya. Domah bertemu ya, wawu sukun. Nah, ini domah bertemu wawu tanpa sukun. Nah, berarti tidak termasuk ya kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia. Jadi langsung saja lupa. ula gitu. Bi ayatina ulaik. Iya, betul. Wa malaikatihi wa rusulih. Betul. Wa ilaha abaika Ibrahim.
Mantap, bagus. Satu lagi Bu, paling atas. Nggih. Wala takunu Iya, betul. wa id wa'adna Musa Iya. wa aufu bi ahdi. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, jadi untuk sekali lagi saya ingatkan kalau misalkan ada tanda alis di akhir, nah lihat dulu ya apakah pasangannya cocok tidak. Alis bertemu alif berharokat di sini tidak berarti dibacanya dua harokat. Dan termasuk ini yang alis bertemu alif berharokat pasti Pak Bu ya. Nah ini kalau misalkan kita tebak-tebakan di sini kira-kira bi ahdi ini akan bertemu dengan hamzah seperti ini atau alif berharokat Pak Bu. Nah, kira-kira Alif berharap. Kayaknya alif alif berharokat. betul. Harokat. Pasti alif berharokat dikarenakan karena sudah terpisah, ya. Karena Oh. sudah kondisinya terpisah, gitu ya. Kalau dengan hamzah itu pasti ada hamzahnya. Contoh, misalkan yang ini nih. Nah, ini ya. Kalau misalkan alis itu bertemu dengan hamzah, bentuknya Pasti hamzah tanwin seperti ya? ini, pasti tidak pasti kalau tanwin enggak pasti juga, Pak. Ini kebetulan ya. Nah, cuman pasti ada hamzahnya. Ya, dikarenakan apa? Ini kondisinya satu kata. Gitu ya. Ini kondisinya satu kata. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan alif berharokat itu bisa dipisahkan. Makanya nanti nyambung ke pembahasan ini nih. Nah, ya. Nah, kalau misalkan alis bertemu dengan hamzah seperti ini satu kata, sawaun, nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau yang ini bisa dipisahkan karena kondisinya dua kata. Ada fiha abadan. Abadannya kalau dihapus boleh. Ya, nanti hilang berarti ya. Tidak ada lagi ya maksudnya. Nah, jadi bisa dipisahkan yang ini ya. Makanya kalau misalkan kita menemukan nah seperti ini. Nah, Pak Bu ya. Nah, ini bisa dipisahkan. Ini terpisah. Illa khoi. Nah, kalau ini nyambung, harus nyambung dan harus secara keseluruhan terbaca, gitu ya. Oke, nah terus di sini tuh ya. Nah, pertanyaannya yang sama nih, Pak Bu. Kira-kira Musa di sini bertemu dengan huruf apa kira-kira? Alif. Hamzah atau alif berharokat? Alif berharokat. Nah, alif berharokat ya. Jadi alif berharokat. Otomatis ya. Otomatis pasti alif berharokat. Kalau dengan hamzah pasti nampak hamzahnya, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami insyaallah ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai evaluasi di halaman ini ya, di halaman latihan yang sudah Bapak Ibu baca tadi, dan sebetulnya materinya sudah sampai sini ya. Maksudnya yang Ibu Bapak sekalian yang sudah kita pelajari itu poin yang pertama kita harus lancar baca saja dulu ya. Poin yang pertama, kita harus lancar baca terlebih dahulu. Karena pembahasan-pembahasan yang sesudah ini, insya Allah akan saya sampaikan, ini pembahasan yang mana memang tidak difokuskan untuk dihafal, tidak difokuskan untuk dipraktekkan gitu ya. Nah, cuman ini wawasan-wawasan sekarang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian siap-siap untuk materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini kaitannya dengan wawasan. Nah, untuk materi yang tentunya harus dimurojaah oleh Bapak Ibu sekalian, dilatih yaitu sampai halaman ini ya, yaitu membaca ya, cara mewakofkan di tanda alis, cara membaca di tanda alis gitu ya. Nah, sehingga kalau sudah konsisten, sudah oke, nah berarti Bapak Ibu sekalian sudah bisa siap untuk menerima materi-materi tambahan pada kesempatan pagi hari ini. Siap ya? Nah, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Silakan. Saya Pak Ustadz, Ya, silakan Pak. untuk Pak Edi. materi Satin 1 modul B yang sudah saya dapatkan baru sampai halaman 16. Sedangkan yang Bapak sampaikan sampai 42 itu belum saya terima itu, Pak. Oh gitu? Iya. Di modul A? Iya, modul B. Modul B. Modul B. Ya, modul B itu baru sampai halaman 16. Belum sampai Oh, ke 16. Iya, belum Oh, sampai pantas. 42. Gitu, Oh Pak. gitu. Ya, Sampai jadi sini berarti?
Belum saat kemarin Pandi kan nggak ikut Sabtu pagi kemarin. Oh, iya. Pak Edi berarti nggak Maaf, ikut. maaf. Oh Baru iya, sampai sini saat iya. baru latihan Nah, praktek berarti. konsep warna tajwid nih di halaman 11 kalau yang saya print. Iya, Iya, betul, betul. masih Itu berarti belajar. modul yang masih dulu ya, yang updateannya ini digabungkan sama apa namanya, sama tahsin apa di modul A ya. Tapi Iya. nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Jadi Pokoknya mohon dimaklum juga belum Pak. Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Oh, ini jadi bukan. Pak Edi nanti ada video rekamannya Pak Edi. Nanti Oh ya, disimak ulang. oh Ya, ya jadi baik, ada solusinya. Jadi baik. misalkan Pak Edi ataupun ibu bapak yang lainnya misalkan tidak hadir pada kesempatan kemarin ataupun hari ini, nanti ada rekaman ulangnya. Biasanya dikirimkan di grup masing-masing ya. Oke, Ada Iya, tidak iya. kira-kira? Ada ya? Ada Nah, itu saat ada. untuk murojaah. Betul. ya. Untuk murojaahnya apa Pak Bu? Apa dikarenakan dikhawatirkan kita akan terlewat gitu ya. Ya, Karena Pak. saya ingatkan kembali untuk di tahsin 1 ini pondasi yang harus kuat ya. Makanya kalau tertinggal simak dulu video yang sebelumnya. Nah, mungkin Pak Edi baru baru hari ini ya. Gak apa-apa Pak ya. Maaf, terima Saya kasih. ingatkan ya. Jadi ada ya, ada pembahasannya. Tinggal disimak ulang untuk apa namanya video rekamannya sudah di-share di grup masing-masing seperti itu ya. Jadi sehingga pada kesempatan pagi hari ini tetap kita harus melanjutkan karena ini Ya, pertemuan keempat dan memang sudah ada kurikulumnya ya, sudah ada kurikulumnya ya. ya, terima kasih Oke Pak Pak Edi Ustaz. itu saja. Ya, terima kasih Itu Pak saja Ustaz. Pak Edi. Iya, sama-sama. Itu saja. Ada yang lainnya Sudah, sebelum kita lanjut? cukup, cukup Oke, Pak. cukup ya. Nah, baik, alhamdulillah. Berarti sampai sini Pak ya, Pak Ahmad ya, Ya, untuk sampai warna ya. iya, latihan Betul. praktek tanpa warna tajwid sampai di sini. Oke. Kalau wakaf di sini sudah belum? Yang mana? Oh, udah itu saat kemarin. Ah, udah. Nah ini Udah berarti kemarin. sudah sampai sini ya. Dan memang Iya, sudah sampai sini. Sudah sampai ke pembahasan tanpa warna ya. Jadi iya. kita sudah mengenali tanpa warna. Jadi warna dulu. Nah, sebetulnya warnanya belum dibahas ya, ada pembahasannya. Nah, jadi pada intinya poin yang pertama yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini, tadi Bapak Ibu sekalian mempraktekkan itu hasil daripada praktek yang sudah diajarkan dari awal ya. Sehingga poin yang harus dimurojaah, harus diulang-ulang ini latihan Pak Bu ya. Ya, untuk yang harus dimurojaah, harus diulang-ulang ya. Itu apa poinnya. Terus yang kedua yang akan disampaikan pada pagi hari ini bukan kaitannya dengan cara baca lagi, tapi wawasan, tapi insya Allah menyenangkan ya. Menyenangkan itu bisa jadi nih Bapak Ibu sekalian waktu dulu pernah mengenal yang namanya majaiz munfasil, mad wajib mutasil itu masih amang-amang gitu ya. Masih amang-amang itu ya pernah dengar tapi belum paham apa maksudnya gitu ya. Bisa jadi ya. Iya, Jadi iya. pernah tidak misalkan saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, pernah tidak mendengar majaiz munfasil, mad wajib mutasil? Pernah dengar apa pernah mendengar tidak Pak Bu? Pernah. Pernah, cuman Pernah dengar gitu. doang saat, tapi nggak Nah, mengkaji, cuma Nah, pernah gitu ya. saja. nggak Nah, mendalami. gitu kan pasti ya. Sebetulnya ini yang saya alami juga sama Pak ya. Jadi dari dulu saya pun juga mengenal istilah itu, tapi kok apa ya nggak ngerti itu maksudnya apa. Nah, insya Allah di sini kita akan bahas ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian persiapkan posisi duduknya, pendengarannya karena kita akan menelusuri ya, kita akan memperdalam. Tapi ini tidak dibebankan untuk dihafal ya. Ingat Pak Bu ya, tidak dibebankan untuk dihafal. Pokoknya di apa namanya di susunan modul-modul yang sudah dibikinkan oleh Sobat Ngaji, ini susunannya adalah fokus ke cara baca. Sesudah fokus ke cara baca, baru kita mengenalkan istilah-istilahnya. Hanya mengenalkan. Tidak usah misalkan Bapak Ibu sekalian, aduh saya sulit untuk menghafal istilah-istilahnya. Enggak usah. Memang tidak dikhususkan untuk dihafal, enggak. Yang penting cara baca di sini sudah oke, ya. Tadi Bapak Ibu mempraktekkan sudah bisa, ya. Sudah bisa seperti itu. Itu poinnya, ya. Jadi sebetulnya di halaman ini sudah selesai gitu kan ya. Sudah selesai di mad panjang 4 sampai 5 harokat. Nah, tinggal kita sekarang mengenalkan ataupun wawasan-wawasannya terkait dengan tanda alis tersebut, ya. Baik. Nah, untuk tanda alis tersebut sudah tahu Pak Bu? Ya, untuk tanda alisnya itu berasal dari apa? Masih ingat? Pernah dibahas? Ini berasal dari apa Pak Bu? Alis ini berasal dari kata mad. Nah, ya. Nah, gitu ya. Berasal dari kata mad, ya. Oh, belum. Nggak apa-apa ya. Nah, berasal dari kata mad. Nah, bagaimana
bisa bentuknya seperti alis, bendera, pedang ataupun apapun itu. Pokoknya istilahnya bebas gimana Bapak saja, gimana Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau di tempat masing-masing, di kota masing-masing, oh ini saya menyebutkan bendera misalkan, atau menyebutkan tanda kumis misalkan ya, tanda pedang bebas ya pokoknya. Pokoknya bentuknya kayak gini. Nah, bentuk ini berasal dari kata mad. Mad itu panjang ya, sehingga mimnya dihapus. Nah, itu ya. Terus ujung dalnya dihapus. Jadilah tanda alis. Nah, itu ya. Nah, ini berasal dari kata mad ya. Itu yang pertama ya. Baik, kita lanjutkan Pak Bu. Siap. Kita wawasannya di sini. Nah, keterangan perbedaan cara baca mad munfasil. Ini apa namanya? Kalau di di PowerPoint-nya enggak terpotong ya. Ini jadi terpotong di sini ya ketika di PDF kan ya. Seperti biasa font hurufnya sepertinya nggak cocok. Jadi keterangan perbedaan cara baca mad munfasil Pak Bu ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak mengenal mad munfasil ya. Nah, di sini ya, mad jaiz munfasil atau mad munfasil ya. Nah, ini lihat ya. Jadi sekarang kita akan buka istilah mad munfasil atau biasanya apa? Mad jaiz munfasil ya, biasa mad jaiz munfasil ya. Nah, mad jaiz munfasil ini Bapak Ibu sekalian tetap fokusnya ke tanda yang sudah dipelajari. Apa di sini? Alis bertemu alif berharokat. Nah, ini termasuk mad jaiz munfasil ya. Jaiz itu apa? Jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Nanti kita akan bahas ini makna ini ya. Nah, cuman sekarang fokusnya ke cara baca dulu Pak Bu ya. Maksudnya cara baca yang sudah Bapak Ibu ketahui dan tanda yang sudah Bapak Ibu ketahui, alis bertemu alif berharokat ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Warna belum kita bahas, belum ya. Pokoknya ciri dulu, alis bertemu alif berharokat. Berapa harokat ini Pak Bu? Alis bertemu alif berharokat? 2 rokat. 4 sampai 5. 4 sampai 5 harokat. 2 harokat itu ketika wakof. Ya, ketika wakof Pak ya. Alis bertemu alif berharokat. Dibaca 2 harokat itu ketika wakof. Alifnya tidak dibawa. Gitu ya. Contoh nih, kita lihat di sini di bawah. Nah, ini saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha abada. Nah, ini ketika dibaca panjang itu, dibaca panjang 4 sampai 5 harokat itu ketika kondisi wasol. Betul? Wasol ya. Nah, misalkan Pak Edi nih. Pak Edi kalau diwakofkan di sini berarti berapa harokat, Pak? 2 Menjadi 2 harokat. betul. Menjadi 2 harokat Pak Edi ya. Fiha. Nah, diwakofkan tuh. Jadi wakof itu memberhentikan bacaan ya. Memberhentikan bacaan Al-Qur'an khususnya. Ya, karena Al-Qur'an itu ketika diberhentikan itu akan menjadi sukun. Ya, akan menjadi sukun ya. Yang asalnya dibaca panjang menjadi yang asalnya harus 4 sampai 5 harokat, ini dibaca wakof ya. Diwakofkan berarti jadi terpisah. Jadi fiha, jadi awalnya gini Pak Bu ya. Awalnya fiha itu, nah saya tuliskan misalkan ya. Fiha, nah ini ya. Awalnya gini, fiha, nah itu. Ini sebetulnya kalau di kaidah bahasa Arab ini dua kalimat ya, ada fi, ada ha ya, tapi saya ambil yang umumnya saja. Pokoknya ini 2 kata, ada ha. Nah, di sini ada ha ya. Nah, ada ha. Nah, kalau dipisahkan seperti ini Pak Bu ya, kalau dipisahkan. Terus jadi ada kalimat yang di depannya abadan ya, ada badan gitu ya. Abadan. Tuh, jadi ini terpisah ya. Kalau misalkan fiha dan abadan digabungkan, maka menjadilah 4 sampai 5 harokat. Fiha abada. Meskipun tidak ada tanda alis. Masih ingat Pak Bu? Ya. Ini tanda alis ini Tanda alis ini tanda yang utama atau tidak Pak Bu? Alis ini? Tidak, bukan ya. Jadi yang membuat panjang 4 sampai 5 harokat itu apa? Masih ingat Pak Ahmad? Iya. Apa? Kata bertemu alif berharokat. Betul. Yang membuat panjang mad 4 sampai 5. Ya, jadi penyebab 4 sampai 5 harokat itu bukan penyebabnya di alis. Bukan, tapi di wasol mad. Nih, di mad. Terjadi di mad panjang 2 harokat bertemu dengan
alif berharokat Alif gitu. berharokat. Nah, gitu ya. Ya. Jadi yang membuat panjang itu adalah pertemuan madnya. Mad Mad bertemu dua dengan harokat bertemu dengan alif nah, berharokat. itu ya. Maka ketika tanpa tanda alis pun juga tetap Pak Ahmad bisa baca panjang. Fiha abada karena hukumnya adalah pertemuan mad panjang 2 harokat bertemu dengan alif berharokat. Nah, tanda yang lain tanda alis gitu ya. Jadi tanda alis ini sebagai tanda apa namanya? Bantuan yang bantuan yang lainnya lah gitu ya. Sehingga kalau ada tanda alis sudah barang tentu pasti dibaca 4 sampai 5 harokat ketika diwasolkan ya, bukan wakof ya. Kalau diwakofkan menjadi 2 harokat. Khususnya apa? Majaiz munfasil ya. Ini khususnya majaiz munfasil ini adalah tanda alis bertemu alif berharokat. Nah, itu aja dulu ya. Baik, kita baca dulu Pak Bu ya. Saya 1 kali, semua 1 kali. Kita wasol ya dan wakof. Kita wasol dulu. Fiha abada. Silakan. 1, 2, 3. Fiha abada. Abada. Ketika di wakof fiha. Silakan. Fiha Abada. Dipisah. abada. Nah, karena majaiz munfasil ini kondisinya terpisah ya. Jadi terpisah. Kalimatnya tidak nyambung ya. Maka pembahasan yang sedang kita bahas satu istilah ya. Satu istilah yaitu majaiz munfasil. Tetap Bapak Ibu sekalian fokusnya ke cara baca tadi ya. Oh, ternyata diwasolkan jadi 4 sampai 5, kalau diwakofkan jadi 2 harokat karena memang terpisah ya. Siap, kita lanjutkan. Berikutnya. Ma amaru. Silakan. Amar. Ketika dipisahkan ma Ma amaru. amar. Nah, gitu ya. Jadi ketika diwasolkan 4 sampai 5, ketika diwakofkan menjadi 2 harkat. Ini adalah majaiz munfasil ya. Mad itu adalah panjang, jaiz itu adalah boleh, munfasil terpisah tuh. Jadi boleh dipisahkan ya dalam keadaan terpisah. Lanjutkan. Bima unzil. Gak apa-apa. Silakan. Bima Unzil. unzil. Oke, ketika diwakofkan bima 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 unzil. 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 Nah, sampai sini bisa dipahami, Pak Bu? Cara baca dulu. Ingat cara baca ya. Ya. Wasol 4 sampai 5 harokat, wakof jadi 2 harokat. Ini adalah majaiz munfasil. Hanya satu istilah yang kita bahas karena di sini banyak problem-problem yang terjadi ya. Banyak kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kalangan para qori ataupun para pembaca gitu ya. Jadi qori itu istilah pembaca ya. Ya kita gitu kan ya yang sedang belajar ini kan sering membaca Al-Qur'an. Nah, sering terjadi ada kesalahan-kesalahan yang umum yang belum Bapak Ibu sekalian sadari. Bisa jadi insya Allah mudah-mudahan pada pagi hari ini bacaan yang kita baca saat ini ya, bacaan yang kita baca saat ini riwayat siapa Pak Bu? Ada yang tahu riwayat? Tatibiyah. Riwayat dulu. Apes. Riwayat Imam Hafiz. Nah, minimal kita tahu itu aja dulu ya, Imam Hafiz. Imam Hafiz itu nama orang yang meriwayatkan bacaan sampai kita ya. Imam Hafiz. Nah, jadi apa yang kita baca ini termasuk Imam Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, ini lihat ya. Jadi pembahasan kita satu istilah ya, satu istilah majaiz munfasil atau alis bertemu alif berharokat ya. Alis bertemu dengan alif berharokat. Nah, ini Pak Bu ya. Pembahasannya alis bertemu alif berharokat. Tidak ada alis bertemu dengan hamzah. Alis bertemu dengan hamzah ini bukan pembahasan kita. Ini nggak akan ada. Dan ini memang wajib akan dibaca panjang ya.
Kalau mad jaiz itu kan ada dua kondisi ya Pak Bu ya, tadi bisa diwakafkan jadi 2, ketika diwasolkan jadi berapa harokat? 4. Ketika diwasolkan 4 Dari sampai 4 sampai 5 harokat. 5 harokat. Oh ya, siap. Sekarang kita fokus lagi. Mad jaiz munfasil atau mad munfasil menurut jalur Thoriqoh Syatibiyah ini riwayatnya Hafaz, jalurnya dari Thoriqoh Syatibiyah. Thoriqoh ini bisa dikatakan metode juga ya. Ya cara cara penyampaian atau yang disampaikan gitu ya. Makanya disebutnya Thoriqoh ya. Thoriqoh Syatibiyah. Syatibiyah itu nama orang juga. Asy-Syatibi. Ya, Asy-Syatibi. Jalur Thoriqoh Syatibiyah dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Ketika apa Pak Bu? Dibaca 4 sampai 5 harokat. Ketika diwasolkan. Betul, ketika diwasolkan. Kita praktek ulang ya. Siap, saya 1 kali, semua 1 kali. Walahum fiha azwajum mutahharah. 1, 2, 3. Walahum fiha azwajum mutahharah. Coba kalau kita pisahkan yang ini, maka hanya dibaca berapa harokat? 2. 2 harokat. Walahum fiha. Silakan. Walahum fiha. Nah, siap. Kita sambil terus murojaah ya, biar Bapak Ibu paham ya. Cara baca, ingat, cara baca. Poin yang akan kita ambil cara baca dulu ya. Untuk nama-nama istilahnya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah berikan pemahaman ya. Kalau tidak pun juga nggak apa-apa, tenang ya. Pokoknya cara baca saja yang bisa ya. Oke, sudah di sini sudah bisa dipahami ya. Nah, ini contoh yang lainnya di bawah sama ya. Contohnya adalah diwasolkan menjadi 4 sampai 5 harokat, ketika diwakafkan menjadi 2 harokat ya. Nah, jadi kalau jalur Imam Syatibiyah, Bapak Ibu sekalian, ini 4 sampai 5 harokat. Ada tidak yang 6 harokat? Nggak ada. Nggak ada ya. Adapun misalkan ada yang membaca 6 harokat, pasti jelas bukan di Thoriqoh Syatibiyah. Itu, Bapak Bu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah mendengarkan ada yang membaca seorang syekh di Timur Tengah ya, yang membacakan misalkan Al-Kafirun itu dibaca 2 harokat. Contoh misalkan, ya saya buka Quran surah Al-Kafirun. Nah, pernah tidak Bapak Ibu sekalian mendengarkan Quran surah Al-Kafirun yang bacanya gini ya? Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kuliah dibaca berapa harokat Pak Bu? Di sini, kuliah. Lihat. 2. Alis bertemu alif Jalur harokat Syatibiyah ketika wasol. 4. Ketika wasol Nah, 2. ketika Thoriqoh Syatibiyah dibaca 4 sampai 5 harokat. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sekarang ada yang mendengar nih. Misalkan di murotal Quran ataupun di YouTube ya, ada yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dibaca 2 harokat ketika wasol gitu kan ya. Atau misalkan Bapak Ibu sekalian pernah mendengar seorang imam. Nah, kalau seorang imam misalkan di masjid kita yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun, itu ada 2 kondisi ya. Ada 2 kondisi, apakah memang tidak tahu cara bacanya gitu ya, atau memang tahu riwayat gitu ya. Apakah tahu cara baca ataupun tahu riwayat ataupun Thoriqoh gitu ya. Nah, ternyata kalau misalkan yang membacanya ulama tajwid ya, di murotal boleh Bapak Ibu sekalian seperti Imam As-Sudais, terus imam-imam Timur Tengah membacakan mad jaiz munfasil ini dibaca 2 harokat Pak Bu. Dibaca 2 harokat, tidak 4 sampai 5. Berarti kalau misalkan tidak 4 sampai 5, berarti jalurnya bukan Thoriqoh Syatibiyah, bukan Thoriqoh Syatibiyah. Ini perlu saya sampaikan di modul ini karena apa? Karena sudah mulai menyebar, Pak Bu ya. Karena sudah mulai ilmu-ilmu ini menyebar di kalangan para pembaca, salah satunya kita ya, biar nanti ada kesinkronisasian dari Bapak Ibu sekalian. Oh, ternyata yang saya dengar di imam siapa misalkan Syekh Anu itu kan dibaca 2 harokat. Oh, ternyata jalurnya bukan Syatibiyah gitu ya. Jalurnya siapa? Di sini lihat. Nah, jadi mad jaiz munfasil ini menurut jalur Thoriqoh ini sama Thoriqohnya ya. Nah, kalau di sini Thoriqohnya Thoyibah An-Nashr. Nah, Thoyibah An-Nashr itu sebuah kitab lah ya, sebuah kitab dari Ibnul Jazari. Jadi Thoriqohnya Thoriqoh Jazari yang ini. Kalau yang tadi Thoriqoh Syatibiyah, kalau Thoriqoh Jazari, Bapak Ibu sekalian, di sini dibaca, lihat, dibaca berapa harokat?
Dua harokat. Mau itu di wasol, mau itu di wakof. Nah, gitu ya. Contoh, siap. Kita praktekkan ya. Jalur torikohnya Al-Jazari. Walahum fiha azwajum mutahharah. Silakan. Jadi dua harokat, Pak Bu. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, ketika diwakofkan sama dua harokat. Walahum fiha. Silakan. Walahum fiha. Gitu. Oke. Siap? Sudah paham ya? Udah paham, Pak Bu? Insya Allah. Oke, siap. Sekarang saya akan coba praktekkan. Nah, yang di sini biar lebih paham ya. Coba Bapak Ibu simak bacaan saya, apakah apakah sudah betul atau tidak? Ya, bisa jadi saya mempraktekkan yang keliru, bisa jadi saya mempraktekkan yang tidak keliru, ya. Saya akan mempraktekkan jalur syatibiyah. Ingat syatibiyah ya. Siap, diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha illa khaifin. Nah, kira-kira ada yang keliru tidak? Ada. Yang Ada. mana? Oh. Nah, kho-nya gimana, Pak? Dibaca dua harokat. Harusnya 4 harokat kalau syatibiyah. Oke, sip, betul ya. Terus yang kedua, saya akan mempraktekkan jalur torikohnya Al-Jazari, ya. Siap, diperhatikan. Ha illa khaifin. Ada yang keliru tidak? Tidak, 2 harokat semua. Nah, Betul, Ustaz. oke. Enggak ada yang keliru? Enggak. Pak Bu? Semua. Oke, masih ingat tidak tadi pembahasan kita satu istilah, yaitu alis bertemu dengan alif berharokat. Ini termasuk tidak, Pak Bu? Masuk, Pak. Masuk. Tidak termasuk ini, enggak ada. Ini tidak termasuk, Pak. Karena yang kita bahas adalah alis bertemu alif berharokat. Kalau ini bukan, alis bertemu dengan hamzah. Jadi alis bertemu hamzah ini wajib tetap harus dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Nah, walaupun dengan jalur itu saat Al-Jazari. Al-Jazari. Jadi Al-Jazari dan Syatibiyah bab mad wajib itu sama 4 sampai 5 harokat. Nah, itu ya. Jadi itu mad wajib ya. Betul. Jadi kalau misalkan yang bedanya di mana? Yang bedanya di sini. Alis bertemu alif berharokat ya. Jadi yang betulnya itu adalah kalau Al-Jazari ha illa khaifin tetap dibaca panjang. Jalur Syatibiyah yang membedakan wajib ya. Ya. Yang membedakan wajib dengan jaid. Betul Pak ya. Jadi wajib itu memang di mana-mana harus dibaca panjang ya, harus dibaca panjang jalur siapa aja ya. Betul sekali. Dikarenakan memang wajib hukumnya. Kalau jaiz, nah jalurnya pasti bisa berbeda-beda ya. Nah, poin yang kita ambil di sini apa, Pak Bu? Ya, bukan untuk Bapak Ibu sekalian menghafal jalurnya siapa ya. Andai pun misalkan dihafal juga nggak apa-apa ya, tapi sebetulnya di sini saya tidak membebankan Bapak Ibu sekalian untuk menghafal istilah-istilah ini ya. Cuman setidaknya kita tahu, oh ternyata kalau ada imam yang membacakan 2 harokat jangan aneh ya. Jangan disalahkan karena pengalaman saya waktu dulu ketika mendengarkan murotal, ini ahli tajwid tapi kok salah bacanya gitu ya. Kok salah bacanya? Dan ternyata saya yang tidak tahu gitu ya. Jadi sehingga saya ingin mengkondisikan biar Bapak Ibu sekalian tidak mempermasalahkan bacaan-bacaan yang berbeda gitu ya. Andai pun misalkan imam-imam di masjid Bapak Ibu sekalian mempraktekkan 2 harokat, kalau itu mah sepertinya ada 2 kondisi. Apakah memang tidak tahu ataukah memang jalur torikohnya yang dibaca ya. Contoh misalkan yang Al-Kafiru yang tadi Pak Bu ya. Ada seorang imam di masjid masing-masing, misalkan ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ketika itu Bapak tanya, "Ustaz, mohon maaf itu bacaannya dibaca 2 harokat itu dengan jalur yang mana misalkan atau torikoh yang mana?" Dan ternyata imam itu nggak tahu apa-apa
nggak tahu saya jalur apa. Nah, berarti memang tidak tahu cara bacanya gitu ya. Bahwa di situ ada ya yang harus dibaca 4 sampai 5 harokat jalurnya Syatibiyah, kalau 2 harokat jalurnya Imam Al-Jazari ya. Ini hanya hanya pengetahuan saja. Biar nanti Bapak Ibu sekalian biar tidak tidak aneh kalau misalkan ada ahli tajwid khususnya ya. Kalau misalkan imam-imam biasa mungkin bisa jadi ya belum belajar aja gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian sudah belajar jadi tahu kondisinya. Nah, yang disarankan apa? Yang disarankan tetap ini saja Pak Bu. Jalur Thariqah Syatibiyah, tidak merubah kaidah cara baca yang tadi. Ya, nggak merubah. Ini hanya mengenalkan saja. Karena kalau Bapak Ibu ingin mempraktekkan ini, wah harus betul-betul hati-hati. Salah satunya tadi kita baca di sini saja ketika ada nah ini misalkan tadi ya. Salah satunya ini nih. Nah, ini Pak Bu ya. Misalkan kalau misalkan kita menggunakan jalur Al-Jazari itu betul-betul harus konsentrasi penuh. Ya, harus berhati-hati, jangan sampai disamakan. Bi ayatina ulaik. Nah, jangan sampai disamakan dikarenakan ulaik di sini kan alis bertemu hamzah, wajib ya. Maka dibacanya bi ayatina ulaik. Nah, lebih baik jalur Syatibiyah itu lebih aman. Lebih aman itu sudah konsentrasi konsisten di 4 sampai 5 harokat gitu ya. Dan terus Bapak Ibu sekalian harus mendahulukan wajib dulu ya. Misalkan kata guru saya gini, kalau mad wajib kan bisa 4 sampai 5 harokat ya. Kalau misalkan mad wajibnya dibaca 4 harokat, berarti mad jaiznya 4 harokat juga. Kalau mad wajibnya 5 harokat, maka mad jaiznya 5 harokat. Jadi jangan sampai kebalik ya, jangan sampai terbalik. Mad jaiznya 4, mad wajibnya 5. Nah, itu ya. Makanya konsisten ini luar biasa, harus betul-betul kita talakikan gitu ya. Oke, fokus di cara baca Bapak Ibu sekalian yang tadi Ibu Bapak baca ya. Ibu Bapak pahami cara bacanya. Nah, itu yang Bapak Ibu baca itu adalah jalurnya siapa? Minimal kita tahu jalur ini. Thariqah Syatibiyah ya. Dibaca 4 sampai 5 harokat ya. Oke, di sini ada Pak Edi sudah bisa dipahami insyaallah? Insyaallah. Insyaallah ya Pak Ahmad. Pak Ahmad? Insyaallah Pak Ahmad? Ya, Ustaz, ya. Apa siap ya. Oke, Ibu Rini. Insyaallah ya. Ibu Rini ya. Terus di sini ada Ibu Tatin ya. Iya, Afwan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah ya bisa ketemu lagi Bu ya. Insyaallah ya. Oke, di sini wawasan ingat ya. Saya tekankan di sini wawasan. Tidak usah dihafalkan, yang penting tahu dulu itu ya. Pokoknya cara bacanya yang tadi sudah oke. Siap ya? Kita lanjutkan Pak Bu. Berikutnya, sekarang kita bahas nama istilah ya. Yang menjadi fenomenal dari dulu, apa sih mad wajib? Apa sih mad jaiz gitu kan ya? Yang tahu Bapak Ibu sekalian praktek, dan memang saya akan ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang paling penting adalah praktek ya. Yang tadi di halaman yang sebelumnya kita murojaah, Bapak Ibu mempraktekkan dengan baik. Itu cukup. Karena pembahasannya sampai situ ya. Saat ini kita pembahasannya bukan itu, tapi kita akan menelusuri, kita akan mengikuti alur dulu. Oh, di sini nama-nama istilah itu apa saja dan lain sebagainya. Siap. Sekarang Bapak Ibu sekalian, mengenai hamzah yang kita sebut hamzah ya. Secara umum yang sudah kita pelajari ini disebutnya apa Pak Bu? Hamzah. Lihat, kita lihat huruf. Kita lihat huruf ya. Ini hamzah. Kalau ini disebutnya alif berharokat. Kalau ini disebutnya alif tanpa harokat. Nah, alif tanpa harokat, betul Bu ya, betul ya. Alif tanpa harokat. Alif berdiri boleh ya, dikarenakan memang kondisinya berdiri ya. Jadi istilah-istilah itu sebetulnya bisa disesuaikan saja. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kita lihat. Mari kita bedakan hamzah dan alif tuh. Berarti ada bedanya Pak Bu. Hamzah dan alif itu ada bedanya ya. Oke, yang pertama sudah pasti jelas di sini adalah hamzah. Dari kecil kita sudah mengenal yang namanya hamzah ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini pun juga namanya hamzah. Nah, ini namanya hamzah Pak Bu. Yang kedua ini, cuman hamzahnya bentuknya adalah alif yang berharokat. Berarti kalau alif yang tanpa ada harokat itu bukan hamzah, tapi mad. Nah ya, mad itu adalah pemanjang Pak. Jadi beda ya. Kalau kita simak misalkan mohon maaf. Nah ya,
Di sini alif. Contoh Pak Bu, saya contohkan ya. Misalkan di sini ada huruf apa? Ba. Huruf apa? Ba. Ba. Ketika ba ini ditambah alif menjadi ba. Nah itu fungsi alif. Ingat ya, itu fungsi alif. Kalau alif berharokat beda lagi. Tinggal kita nambah harokat. Ba. Nah beda ya. Fungsinya beda. Maka dari itu alif berharokat ini sebetulnya namanya hamzah. Ya Bapak Ibu ya, namanya hamzah. Sekali lagi, ini apa namanya? Hamzah. Hamzah. Ini namanya Hamzah. hamzah. Betul Alif ya. berharokat. Betul, alif berharokat ataupun hamzah. Tapi nanti kondisinya kalau misalkan sebelumnya ada alis, Bapak Ibu bisa menentukan. Kalau alis bertemu dengan hamzah, satu kata. Ingat ya, satu kata. Oke, satu kata itu memang tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan alif berharokat atau hamzah yang bentuknya alif berharokat, berarti ini dua kata. Oke, itu dulu Pak Bu ya. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah ya. Nah, ini jadi bentuk bentuk hamzah yang alif berharokat atau hamzah yang kepala ain ini ada fungsinya ya. Ada fungsinya dan ada betul-betul memang beda gitu ya. Beda cara bacanya dan beda kondisinya ya. Kalau kondisi alif berharokat, hamzah ini dua kata. Kalau hamzah seperti ini adalah satu kata ya. Bagaimana membedakannya? Kita telusuri ke sini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita kan mempunyai mushaf Al-Qur'an tajwid berwarna ya. Nah, di sini kita lihat mad muttasil ya. Apa itu mad muttasil? Muttasil itu Bapak Ibu sekalian adalah tersambung ya. Ini boleh dicatat ya. Muttasil ini adalah tersambung. Sebentar, di sini kita lihat dulu sebentar ya. Oh, di sini ada ya? Belum kita bahas ya. Kita fokus dulu ke mad muttasil atau mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil Bapak Ibu sekalian bisa diketahui dari warna. Warnanya adalah biru. Warnanya biru Pak Bu. Kita lihat di sini ya. Di sini Bapak Ibu sekalian fokus ke warna dulu. Ini mad wajib atau mad jaiz? Mad wajib. Mad wajib bisa dikenal di warna biru. Ya, oke, sampai sini ya. Warna biru. Ini mad wajib. Nanti kalau misalkan warna hijau ini mad apa Pak Bu? Mad jaiz, mad wajib. Nah, gitu dulu. Oke, fokus ke warna dulu Pak. Fokus ke warna Pak Bu ya. Fokus ke warna. Oh, ternyata kalau ada tanda alis berwarna hijau, oh ini mad jaiz berarti ya. Tapi kalau misalkan ada tanda alis berwarna biru, oh ini mad wajib. Udah titik itu aja dulu. Meskipun Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui alis bertemu dengan hamzah atau alis bertemu dengan alif berharokat gitu ya. Baik, yang kedua. Nah, ada tahapannya ya. Berarti kita bisa mengenal dari tanda warna. Terus yang kedua, apabila tanda alis bertemu dengan hamzah seperti kepala ain, nah ya, dalam satu kata, tuh ini dalam satu kata. Ini termasuk mad wajib muttasil. Ya, ini ciri kedua, alis bertemu dengan hamzah. Andai pun mushaf Al-Qur'annya tidak berwarna ya. Andai pun mushaf Al-Qur'annya tidak berwarna, berarti Bapak Ibu mengenalnya alis bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Terus yang ketiga, ya. Di sini bisa dilihat dari bentuk ketebalan tanda alis tuh. Ada lagi Pak Bu. Cirinya ada lagi nih. Lihat. Ketebalannya lihat. Ya. Ini mad wajib muttasil. Ya. Mad wajib muttasil tuh ya. Lihat. Ketebalan alisnya lihat. Ya, diperhatikan. Kalau mad jaiz kita lihat tuh. Beda tidak? Beda. Beda ya. Kalau Iya. mad jaiz itu tipis. Jadi tajam. Gitu ya. Ini memang para ulama ahli dobet ya, tanda ini memang sudah dikonsepkan sedemikian rupa, dibedakan ya. Kalau mad jaiz itu kalau tanpa warna, andai pun tanpa warna Pak Bu ya, ini tipis berarti mad jaiz ya. Kalau tebal berarti mad wajib. Nah gitu ya. Ini dari segi tanda nih ya. Ini kalau ditelusuri luar biasa nih. Oh, ternyata dari segi ketebalan saja bisa mempengaruhi nama istilah ya. Oke, setelah itu Pak Bu, kita lihat mad munfasil ya, mad munfasil. Tuh, di sini mad munfasil atau mad jaiz munfasil di dalam mushaf Al-Qur'an tajwid berwarna diberikan warna hijau. Hijau ya. Tuh, di sini warna hijau. Andai pun tidak berwarna Pak Bu, bisa diketahui dari mana? Andai pun tidak berwarna. Tebal tipis ya Ustaz. Tebal tipis boleh bisa ya, ataupun pertemuan alis bertemu dengan alif
Oh, Harokat. harokat, berharokat ya. atau alis bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Nah, kan sekarang sudah tahu ya hamzah ini. Hamzah bukan alif berharokat, ya. Hamzah seperti itu, ya. Nah, bisa diketahui dari ketebalan tanda alisnya atau bisa diketahui dari apa namanya? Dari pertemuannya. Alis bertemu dengan alif berharokat, Harokat. gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ada catatan di bawah sini, kita lihat ya. Catatan, mad wajib mutasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Kita fokus ke tanda dulu Pak Bu. Ya. Ke ciri dulu ya, ke ciri. Lihat, ke ciri dulu. Kalau alis bertemu dengan alif berharokat, ini mad jaiz, mad wajib. Mad Ke ciri. Majais. Mad jaiz jaiz. ya. Mad jaiz Oh. tuh, lihat ya. Bentuknya mad jaiz. Tuh, ini pun juga sama. Alis bertemu dengan alif berharokat. Ini jelas-jelas mad jaiz dikarenakan mad wajib itu dengan hamzah, gitu ya. Tapi diselamatkan dengan warna, Pak Bu ya. Diselamatkan dengan warna. Kalau di mushaf Al-Qur'an tajwid berwarna, kalau berwarna biru berarti mad jaiz, mad wajib. Mad wajib. Mad wajib ya, diselamatkan oleh warna. Tapi kalau misalkan tanpa warna, bingung Bapak Ibu. Ini mad jaiz pasti gitu kan ya. Nah, itu ya. Nah, ini khusus ya. Khusus yang saya temukan di Quran surah Al-Qasas dan juga di Quran surah Al-Maidah. Ini jarang Pak Bu ya, jarang saya tempelkan di sini sehingga menjadi catatan untuk kita semua ya. Oh, ternyata ada yang mirip-mirip mad wajib nih, gitu ya. Apa? Ada yang mirip-mirip mad jaiz ya. Padahal mad wajib ya. Karena di sini tetap dalam kondisi satu kata ya. Atanu'u ya, satu kata di situ ya. Ini pun juga sama. Tabu'a ya, satu kata ya. Jadi memang terpisah ya. Nah, ini yang menyerupai mad jaiz. Sebaliknya Pak Bu, ada tidak yang menyerupai mad wajib? Ada, lihat tuh di sini ya. Ini luar biasa ya. Kalau saya perhatikan, wah, Masya Allah, Al-Quran itu beragam, berupa bentuknya itu ya, dan luar biasa apa namanya, bahasanya bahasa mulia itu ya, dan tulisannya pun juga sudah disusunkan oleh para ulama ahlinya, dan sehingga karena Al-Quran yang ditulis ini maka luar biasa juga untuk penulisannya gitu ya. Oke, kita lihat di sini Pak Bu. Dari segi tanda dulu, ingat bukan warna ya, bukan warna. Alis bertemu dengan hamzah, mad jaiz, mad wajib Pak Bu. Wajib. Mad wajib ya. Mad Wajib. wajib tuh, lihat. Bentuknya luar biasa, sama banget seperti mad wajib. Terus berikutnya, contoh yang berikutnya di sini. Alis bertemu dengan hamzah, mad jaiz, mad wajib. Wajib. Mad wajib. Ternyata di sini mad jaiz, Pak Bu. Ya, Oh, mad jaiz yang menyerupai mad wajib, gitu ya. Bisa diselamatkan oleh warna hijau. Tapi kalau tanpa warna, Bapak Ibu sekalian, apa namanya, akan kebingungan. Ini mad wajib atau mad jaiz ya. Maka dari itu saya mencatatnya di sini ada di Quran surah An-Nisa ya, ayat 134, 143. Terus berikutnya di sini ada di Quran surah Al-Isra ya, ayat 49. Ini memang enggak banyak Pak Bu, bentuk-bentuk yang memang hampir-hampir atau memang sama dengan mad wajib ya. Boleh catatannya ini dicatat ya. Di situ ada modulnya, enggak apa-apa, sudah ada catatannya ya. Nah, ini yang menyerupai mad wajib dan yang menyerupai mad jaiz itu ya. Jadi memang sebaliknya Pak Bu ya. Kalau di mushaf Al-Qur'an Indonesia berwarna aman, sudah ada warnanya Pak ya, tinggal disebutkan saja. Oh, ini alis tanda alis berwarna hijau udah mad jaiz. Tanda alis berwarna biru udah mad wajib itu ya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada Ustadz, saya Ustadz. Silakan. Yang tadi yang Silakan, Bu. saling menyerupai mad wajib mutasil menyerupai mad jaiz. Kalau Ya. misalkan tidak ada warna, apa yang harus kita menjadi ciri khusus agar tidak salah baca? Gitu. Bahasa Arab Bu ya. Bahasa Arab Bu ya. Kita harus mengetahui bahasanya itu ya, kosakatanya ya, dan juga akar katanya. Itu sih ya yang sebetulnya harus kita ketahui. Tapi setidaknya kalau misalkan tanpa ada warna, bagaimana untuk mengukurnya itu ya? Bagaimana untuk mengukur bahwa itu mad wajib ataupun mad jaiz? Salah satunya salah satunya bahasa Arab, kita harus memahaminya. Kalau tidak bahasa Arab gimana? Yaitu sudah ibu bapak sekalian saya berikan catatan. Memang agak susah kalau misalkan catatan nggak ada, bahasa Arab tidak bisa, bahasa Arab belum bisa Pak Bu ya. Terus tajwid berwarna tidak ada, kira-kira apa?
Ya, sebisanya saja dulu. Ya, sebisanya saja dulu Bapak Ibu sekalian praktekkan, tapi tetap kita harus mempelajarinya. Tapi toh ketika Bapak Ibu mempelajarinya kan sekarang sudah tahu ya. Dan kebetulan ini hasil dari Ramadan waktu lalu, waktu Ramadan sebelum kemarin ya, Bapak Ibu sekalian. Saya temukan kalimat ini itu ketika ketika dersan atau ketika menghotamkan Al-Quran. Jadi baru nemu baru nemu 4 Pak Bu, baru menemukan 4 ya. Bisa jadi ada yang lainnya, tapi mudah-mudahan memang sudah ketemu 4 ini. Ya, jadi memang sedikit Pak Bu ya, Ibu ya. Ini memang sedikit, gak banyak Bu. Haula saja pernah melihat kalimat ini? Haula, ada banyak An-Nisa, terus Al-Baqarah pun juga kalau tidak salah ada ya. Ada. Ini memang kalimat-kalimatnya enggak jauh dari kalimat ini Pak Bu. Ya, mad jaiz yang menyerupai mad wajib gitu ya. Mungkin itu Bu ya, memang yang harus lebih lagi kalau kita tanpa warna ya, bahasa Arabnya harus kita ketahui. Jadi kosakata, akar kata yang terpisahnya terlihat seperti haula. Ini sebetulnya seperti ini Pak Bu ya, kita lihat ya. Ha itu berasal dari ha ya, 2 harakat, dan ula gitu ya. Ula. Afwan. Nah gini. Ha ula. Ulai. Nah itu ya, terpisah ha ulai. Ketika digabungkan maka hamzah ini menjadi bergabung. Ya, hamzah yang 2 kata ini ya. Jadi ha ula ya, seperti itu ya. Jadi kalau dari segi kalimat memang terpisah. Ini terpisah ya. Cuman memang kalimatnya ini doang Pak Bu ya, yang saya temukan. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir, sekarang sudah ada catatannya ya. Tinggal dicatat saja di ayat ini, di surat ini ya. Tinggal dicatat. Nanti ini termasuk mad jaiz atau mad wajib gitu ya. Mungkin itu dulu Bu yang bisa saya jawab ya. Jadi pada intinya tetap kita harus belajar bahasa Arab gitu ya. Betul Bu? Jadi dosa Ustadz kalau ada kesalahan. Insya Allah gak akan. Kan pernah saya bahas, Ibu hadir tidak, tentang saya bahas waktu itu wakaf ikhtibari, wakaf iltirori. Ya pernah ya saya bahas ya. Nah, kita nanti kondisinya adalah kepada wakaf iltirori, yang mana qori, pembaca itu terpaksa berhenti dikarenakan apa? Sesuatu yang menghalangi. Salah satunya batuk, bersin ya. Terus capek, letih, apalagi napasnya pendek, apalagi menangis, gitu ya. Itu salah satu sesuatu yang akan lupa ya. Itu akan memberhentikan secara terpaksa dan maknanya akan berubah. Makna berubah, kaidahnya pun berubah. Seorang syekh di Timur Tengah saja ketika membaca Al-Qur'an dia nangis, ya, beliau nangis, itu merubah makhraj, merubah kaidah tajwid dan akan merubah makna. Tapi kaitannya dengan wakaf iltirori. Insya Allah hukumnya jaiz Bu. Hukumnya jaiz, diperbolehkan bagi yang tidak disengaja. Ibu ketika memberhentikan kalau tidak ada tidak disengaja dan tidak tahu apa-apa tentang ini misalkan ya, tentang yang saya bahas atau yang kita bahas saat ini, insya Allah tidak akan jadi dosa, malah akan menjadi pahala gitu ya. Maka itu wakaf iltirori ini wakaf iltirori ini kaitannya dengan sesuatu hal yang membuat kita terpaksa berhenti ya. Salah satunya yang tadi berhenti ketika lupa imam nih. Imam ketika lupa itu kan diberhentikan. Bisa jadi maknanya berubah Bu, bisa jadi kaidahnya berubah, tapi karena lupa gimana lagi ya, maka tidak jadi dosa tapi jadi pahala. Seperti itu ya. Insya Allah Bu, aman Bu ya. Bagi ibu kan tidak disengaja itu ya. Ibu kan belum tahu bahasa Arabnya, belum tahu tandanya. Maka dari itu insya Allah diampuni, dimaafkan oleh Allah, gitu ya. Berbeda dengan yang tahu bahasa Arabnya, tahu cirinya, tahu kondisinya, dia menyengajakan untuk meniatkan merusak. Itu berdosa, itu ya. Oke? Itu Ibu. Barangkali bisa dipahami Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab ya. Intinya bahasa Arab Bu ya, kita pelajari bahasa Arab ya. Meskipun masih jauh nih ya, tahsin saja kita belum belum bahasa Arabnya, tapi insya Allah mengalir saja karena kita niatnya adalah pahalanya ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Sedikit lagi Pak Bu.
Sedikit Ustaz, Afwan. Ya, silakan Jadi Pak Ahmad. ketika ketidaktahuan bahasa Arab, artinya dan sebagainya, kita juga nggak Mm-mm. mau untuk belajar sulit. Jadi kan tadi kita udah sepakati kalau mat wajib kita coba 5 harokat, mat Mm-mm. jahit kita coba 4 harokat. Karena kita Mm-mm. hafalnya tanda, jika baca Quran yang tidak ada tandanya, kita hafalnya Mm-mm. kan kalau ketemu hamzah kan wajib. Dibaca 5 harokat, Iya. nggak apa-apa ya, Sat? Ambil Nggak apa-apa simpelnya kan gitu. 4 sampai 5. Betul. Ambil simpelnya gitu aja. Betul. Ya udah. Makanya Barakallah, barakallah. iya, sama-sama ya. Jadi kalau di Indonesia itu Bapak Ibu sekalian memilihnya mushaf Al-Qur'an Indonesia yang saya ada di sini ya, yang ada di At-Taqwa dan lain sebagainya. Ini mushaf Al-Qur'an yang sudah disestandari Thoriqoh Syatibiyah. Dikarenakan Thoriqoh Syatibiyah itu apa ya? Mudah, mudah sekali. Konsistennya mudah. Terus tidak banyak kaidah-kaidah yang lain. Pokoknya bacanya segitu deh, gitu ya. Jadi memang apa namanya? Kita memang diarahkan di Indonesia itu untuk mempelajari Syatibiyah terlebih dahulu. Nah, untuk toriko-toriko yang lainnya setelah Syatibiyah kita lancar baru kita pelajari torikonya. Dikarenakan apa? Biar tidak ada perdebatan, ya. Biar tidak ada perdebatan. Salah satunya saya pernah berdebat dengan teman saya waktu saya belajar. Karena saya belajarnya baru satu toriko, maka saya kekeh Pak Bu. Ya dikarenakan waktu itu saya memang ketika waktu hijrah itu mempunyai pemahaman udah itu yang saya pegang gitu ya. Tapi tetap saya pun juga akan mengikhtiarkan belajar gitu ya. Waktu itu sama teman ya. Ketika teman saya membaca 2 harokat, saya tegur. Kenapa antum baca 2 harokat gitu ya? Terus Malik nanya gitu kan ya. Balik nanya, antum kenapa dibaca 4 sampai 5 harokat gitu ya. Ya, ana belajar di apa namanya di lembaga Maqdis membacanya gini gini gini, cirinya gini, ciri gini apa gini. Dan beliau juga apa namanya menjawab hal yang sama. Saya pun juga belajar dari Al-Jazari, Thoriqoh Al-Jazari itu membaca dua harokat. Kalau antum yang membaca 4 sampai 5 harokat itu adalah Thoriqoh Syatibiyah. Itu kan jadi ilmu, gitu ya. Dikarenakan asalnya dari perdebatan gitu ya, sehingga jadi ilmu, gitu ya. Oh, ternyata jalur yang lain ada, Pak Bu, ya. Kita baru satu saja lumayan pusingnya luar biasa ya. Kita satu saja jalurnya itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu ketahui jalur Thoriqoh itu puluhan Pak Bu, puluhan. Yang kita kenal cuma 2 saja. Yang saat ini yang apa namanya yang sering terdengar dan yang apa ya istilahnya yang viral gitu ya. Yang viralnya cuma 2, yaitu Al-Jazari dan Syatibi. Kalau Syatibi dibaca 4 sampai 5 untuk jaiz ya, untuk majaiz. Kalau Al-Jazari dibaca 2 harokat. Cuman 2 itu. Padahal Thoriqoh itu banyak ya, tidak hanya Al-Jazari, tidak hanya Syatibi gitu ya. Makanya luar biasa. Kita hanya satu saja luar biasa pusingnya ya. Pak Ahmad gitu ya. Jadi memang simpelnya gitu aja Pak. Ya ciri tanda udah praktekkan seperti itu ya. Kita jalurnya Syatibi ya, Syatibi. Oke, saya izin lanjutkan ya. Soalnya waktunya beberapa menit lagi Pak Bu. Siap, kita lanjutkan. Sekarang kita mengenal di balik nama istilah jaiz dan mad wajib tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat arti dari mad ya. Nah ini barangkali dari kecil dari kecil kita mad itu apa? Nama orang itu mad atau gimana gitu? Bukan nama orang ya. Tapi ini adalah nama istilah yang mempunyai artinya. Di sini mad itu adalah panjang ya, memanjangkan atau tambahan. Nah itu ya. Yang tadi Pak asalnya ba ditambah alif jadi ba. No kan jadi nambah kan ya? Jadi nambah panjang. Nah itu ya, itu disebutnya mad. Ya, jadi kalau misalkan ada huruf ba seperti ini, kita hanya mengucapkan ba, berarti gak ada madnya. Tapi kalau kita ba, berarti ada madnya. Itu ya, bisa dipahami ya tentang mad. Oke, Pak Bu. Sekarang wajib. Nah, sebagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan saya tanya Pak, kalau sholat wajib apa? Kalau melaksanakan sholat 5 waktu apa 5 waktu? Apaan ya? Kalau melaksanakan sholat 5 waktu hukumnya wajib atau jaiz? Wajib. Wajib tak? Wajib di situ sudah bisa diartikan, ya. Wajib itu apa? Suatu keharusan, ya. Harus atau keharusan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada suatu keharusan yang sudah ditentukan, ya. Hukumnya sudah ditentukan, caranya dan sudah Rasulullah praktekkan seperti itu. Makanya disebutnya wajib. Wajib panjang, tidak boleh pendek. Ya, ini terkait dengan wajib. Sedangkan munfasil itu artinya Pak Bu, sambung
atau tersambung. Nanti sinkron dengan ini Pak Bu, lihat ya, sinkron dengan ini nih. Jaa. Ini kira-kira wajib jaiz? Wajib. Wajib. Dalam kondisi tersambung dan juga tidak dipisahkan. Harus terbawa hamzahnya Pak Bu. Karena dalam satu kata sinkron, berarti dengan istilahnya. Ya, mad itu panjang, wajib itu keharusan, dan muttasil itu adalah tersambung. Jadi harus disambungkan, tidak boleh dipisahkan. Gitu ya, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan Pak Bu. Sekarang jaiz. Jaiz nih, lihat ya. Mad jaiz munfasil. Mad itu sudah kita ketahui ya, panjang, memanjangkan atau tambahan. Kalau jaiz apa? Jaiz boleh tuh ya. Boleh. Boleh atau diperbolehkan. Apa yang diperbolehkan? Munfasil, terpisah tuh ya, Pak Bu ya. Kalau muttasil tersambung, kalau munfasil ini mun ya, afwan. Ini salah nih. Ya, ini min fasil ya. Munfasil ya. Munfasil terpisah ya. Muttasil tersambung, munfasil terpisah. Nah, ternyata mad jaiz itu boleh dipisahkan. Nah, sekarang kita akan tebak-tebak dulu Pak Bu ya. Ini mad wajib, mad jaiz. Mad wajib. Mad Mad wajib. wajib. Kalau ini mad jaiz, mad wajib. Majais. Mad Oh, wajib. ini. Jaiz. Nah, mad jaiz. Oke, dari segi warna dulu. Lihat warna dulu ya. Mad jaiz ya, hijau ya. Hijau. Kalau ini warna biru, mad wajib, mad jaiz. Mad wajib. Nah, itu ya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui dengan kondisi warna-warna gitu ya. Tuh, seperti ini. Mad jaiz, mad wajib, Pak Bu. Majais. Ah, mad jaiz ya. Terus berikutnya misalkan di sini tanpa warna nih. Kita lihat ya, tanpa warna. Mad jaiz, mad wajib. 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 Ini mad jaiz, mad wajib. Mad jaiz. Tuh, kan sekarang sudah tahu ya. Karena kalimatnya nggak akan jauh dengan kalimat seperti ini, Bu. Ya, meskipun menyerupai mad wajib, tapi ini mad jaiz. Karena Ibu sudah mengetahui haula itu termasuk mad jaiz ya. Ingat ya. Terus berikutnya di sini mad wajib, mad jaiz. Mad wajib. Nah, Wajib. seperti itu Bu. Kurang lebih gambaran ketika kita tidak mengetahui arti ataupun tidak mengetahui warna ya. Nah, di sini mad jaiz, mad wajib Pak Bu. Majais. Tuh kan, sudah bisa ya, insya Allah ya. Oke, Pak. sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sudah komplit nih Pak Bu ya. Nama istilahnya sudah dibedah. Arti dibalik mad wajib, mad jaiz sudah saya bedah ya, insya Allah ya. Oke, aman ya, sudah ya. Aman. Aman. Oke, satu lagi, beberapa menit lagi nih. Satu lagi, siap ya. Ini agak dikebut gak apa-apa dikarenakan ini hanya hanya wawasan saja ya. Tetap Bapak Ibu fokus ke apa? Ke cara baca ya, fokus ke sana. Sekarang jadi memang banyak kendala-kendala, banyak problem-problem itu adalah di mad jaiz, Pak. Ingat, di mad jaiz. Mad wajib sudah satu saja. Satu harus dibaca panjang 4 sampai 5. Mau kondisi wasal, mau kondisi wakof gitu ya. Apalagi ketika kondisi wakof itu nanti ada nambah madnya ya. Kalau mad wajib itu sudah tidak jadi masalah, maksudnya tetap harus dibaca panjang. Yang jadi persoalan yang banyak keliru di kalangan para qori ataupun pembaca Al-Qur'an itu adalah di mad jaiz munfasil ya. Tuh, sekarang mad jaiz munfasil terbagi menjadi 2 ya. Jadi banyak sekali nih, Pak Bu ya. Gak apa-apa, gak usah dihafal ya. Terbagi menjadi 2. Ada mad jaiz munfasil hakiki. Hakiki itu apa, Pak Bu? Ada yang tahu? Seperti gini nih. Ini memang hakikatnya seperti ini. Misalkan ini mouse, ya. Hakikatnya seperti ini. Dipegang keras, gitu ya. Dan juga ini bahannya ini nih. Nah, itu hakiki, ya. Hakiki. Terus misalkan apa lagi? Baju nih, Pak Bu. Hakikatnya baju seperti ini. Dipakai di badan kita. Dan bahannya seperti ini, gitu ya. Itu hakikatnya seperti itu, ya. Kan nggak mungkin nih. Misalkan hakikatnya baju ini keras, ini kan nggak sesuai itu. Ini kan lembut, ya, nggak keras, itu ya. Itu bukan hakiki. Hakiki itu sesuai memang kondisinya seperti itu. Nah, berarti gini Pak Bu, mad jaiz munfasil hakiki itu berarti sesuai hakikat mad jaiz gimana Pak Bu? Cirinya apa? Alis bertemu dengan alif berharokat. Ini hakikatnya. Hakikinya ya. Terus apalagi warnanya Hijau. hijau. Terus apalagi tanda alisnya
runcing, Tebal. Runcing ya, tipis. runcing itu ya. Apa namanya, tipis gitu ya. Ini hakikatnya gini. Terus apalagi Pak Bu? Kondisinya terpisah. Oke? Oke, saya ulangi ya. Makna hakiki itu atau hakikatnya mad jaiz munfasil itu alis bertemu dengan alif berharokat. Harokat Kondisinya terpisah ya. terpisah. Warnanya warna Hijau. hijau. Alisnya runcing, tidak tebal. Nah, itu hakikat ya. Sudah bisa dipahami Pak Bu? Ya. Oke, ya hakikatnya gitu ya. Mad jaiz itu pembahasan yang sebelumnya udah nempel. Sekarang mad jaiz munfasil, hukmi. Nah, kalau hukmi itu adalah kaitannya dengan ada sesuatu yang apa kita lihat di sini ya. Yaitu mad jaiz munfasil yang terdapat pada dua kata yang secara tulisan dan maknanya bersambung namun secara hukmi itu adalah hukum ya, terpisah. Contoh Pak Bu, lihat di sini. Ya, kita lihat dulu ya. Ini alis bertemu apa Pak? Alis bertemu dengan alif berharokat. Kondisinya terpisah tidak? Bersatu. Nah, gitu ya. Jadi sudah lepas dari hakiki, betul tidak? Ya. Sudah lepas dari hakiki. Kalau yang tadi hakikatnya ya mad jaiz itu adalah alis bertemu dengan alif berharokat dalam kondisi terpisah, warnanya hijau dan alisnya tidak tebal gitu ya. Kalau ini kita lihat alis bertemu alif berharokat betul, tapi kondisinya tidak terpisah. Warnanya memang hijau. Ya, warnanya memang hijau. Tapi Bapak Ibu sekalian, dari segi tulisan tersambung. Bahkan dari maknanya, kalau maknanya terpisah. Jadi sebetulnya ini kaitannya dengan tulisan ya, dengan tulisan. Jadi nanti tulisan dan makna nggak boleh terpisah. Ya, ini tulisan dan makna nggak boleh terpisah. Meskipun jaiz Pak. Contoh yang tadi nih. Bapak Ibu sekalian, saya boleh tidak membaca gini? Fasajadu. Boleh tidak? Tidak. Yang ini boleh. Hakiki, lihat ini hakiki Pak, Bu. Hakikinya apa tadi? Ketika diwakofkan menjadi dua harokat. Yang pelajaran yang dulu nih, praktek Ibu Bapak ya, oke? Bisa dipahami ya? Ini yang hakiki dulu, yang hakiki ya. Ketika saya baca fasajadu, ini kan terpisah. Dari segi bentuk terpisah. Boleh diwakofkan saya di sini menjadi dua harokat? Fasajadu, boleh. Karena jaiz kan, boleh ya. Terus berikutnya, saya boleh di sini Pak Bu, ahaduhuma, boleh tidak? Boleh. Boleh ya, karena terpisah. Au kilahuma, terpisah ya, dari segi bentuk terpisah dan boleh dipisahkan. Sedangkan yang hukmi itu ada hukum dari segi makna. Boleh tidak saya membaca gini? Ya. Kalau yang ini tidak boleh Pak Bu. Yang ini nggak boleh dipisahkan meskipun dari hukum terpisahnya jaiz ya, boleh. Tapi dari segi baca nggak boleh ya ayyuha, nggak boleh. Tapi harus disambungkan. Ya ayyuha, ini kondisi yang terlihat ataupun tulisan secara nyambung. Itu aja Pak Bu ya. Contoh nih, ketika dipisahkan gini, ya dan ayyuha ya. Terus berikutnya Pak Bu, saya boleh baca gini Pak, ha, diwakofkan, boleh tidak? Tidak boleh. Untuk hukmi nggak boleh. Karena maknanya pun juga harus disambungkan. Ya, ha antum, meskipun dari segi kata itu terpisah ha dan antum. Gitu ya. Siap. Sekarang tebak Pak Bu. Sekarang tebak ya. Ini hakiki hukmi. Yang ini Pak Bu, hakiki hukmi. Hukmi. Betul. Sip ya. Hukmi ya. Berikutnya, yang ini hakiki hukmi. Hakiki. Ah, bisa apa? Ibu bisa mengucapkan apa? Bisa menjawab hakiki dikarenakan apa, Bu? Terpisah itu Karena alif terpisah Betul. itu. Karena dari segi tulisan terpisah. Terpisah. Ya, kita lanjutkan. Oke. Di sini hakiki hukmi. Hukmi. Hakiki hukmi, lihat. Ada yang nyambung tidak? Oke. Hakiki ya, karena di sini memang sudah ada jarak ya, tidak nyambung ya. Nah, di sini hakiki hukmi Pak Bu. Hakiki.
Nah, hakiki tetap ya. Nah, kalau sekarang kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Nih, Bapak Ibu sekalian, ini hakiki hukmi. Ya. Hakiki. Hukmi. Nah, dari segi tulisan kalau nyambung ya. Jadi lihat, kalau dari segi tulisan nyambung, maka nanti termasuk hukmi dikarenakan ini harus nyambung dengan ulai. Haulai ya, meskipun nanti nyambungnya dengan mad wajib gitu ya. Pokoknya kondisinya dari tulisan saja Pak Bu ya, ukurannya dari tulisan ya. Tulisannya kalau nyambung berarti termasuk hukmi. Kalau terpisah termasuk hakiki. Nah, contoh yang lain di bawah sini. Afwan. Mana barusan? Nah, contoh yang lain nih di bawah ini. Hakiki hukmi Pak Bu. Hukmi. Nah, gitu. Dari tulisan sudah nyambung, berarti hukmi. Kalau ini hakiki hukmi. Hakiki. Nah, hakiki. Udah gitu doang. Bapak Ibu ya. Jadi memang wawasannya itu saja. Jadi luar biasa ya. Kalau kita bedah ternyata ada kaidah-kaidah yang lain. Tapi saya ingatkan di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan pusing dengan nama istilah nggak apa-apa. Karena memang tidak dibebankan di sini. Tapi minimal nanti suatu saat Bapak Ibu sekalian ketika menemukan pelajaran-pelajaran hal seperti ini akan keluar dengan sendirinya. Oh, ternyata apa yang disampaikan di Sobat Ngaji misalkan, oh ini maksudnya ini gitu ya. Jadi seperti itu ya. Tetap saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, fokus di cara baca yang sudah kita praktekkan di halaman 42 yang terbaru nih ya. Ini halaman 42 ini urutan dari modul A ya. Jadi sehingga ini jumlahnya di halaman 42 ini ya. Insyaallah ya Bapak Ibu sekalian, fokus di sini, fokus di murojaah kembali, dan juga Bapak Ibu sekalian tidak usah bingung-bingung dengan nama istilah. Untuk materi pada pagi hari ini hanya wawasan saja, hanya pengenalan saja bahwa nama-nama istilah yang sudah Bapak Ibu sering dengar, inilah kondisinya seperti ini, dan Bapak Ibu sekalian bisa membaca ulang ketika ingin lebih mengetahui dari segi nama-nama istilah ya. Arti dibalik mad wajib sudah saya cantumkan biar tidak bingung ya. Mad wajib mutasil itu apa, mad jaiz munfasil itu apa. Bahkan yang kondisi banyak problem-problem di kalangan para pembaca itu adalah mad jaiz munfasil. Karena mad jaiz munfasil itu terbagi menjadi dua. Mad jaiz munfasil itu ada Thoriqoh Syatibiyah dan Al-Jazari ya, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah terakhir ya, nggak apa-apa ya. Terakhir kita baca sama-sama Al-Kafirun. Ya, sama-sama saja. Siapa Bu ya? Ini meskipun agak lewat waktunya ya, mohon maaf. Barangkali ada yang punya agenda atau acara, mohon maaf ya. Kita akan coba. Siap ya? Saya satu kali, semua satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Kita membaca Thoriqoh Syatibiyah. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud.
Lakum dinukum waliyadin. Lakum Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, terakhir saya sampaikan. Nah, ini pola-pola yang kita baca itu kaitannya dengan pola yang sebelumnya. Bana baununa binabina baini buna bismillahirrahmanirrahim. Akan nyambung ya. Terus yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya sekedar hanya mengingatkan saja karena di sini sebetulnya ada guna ya, ada ikhfa ya, ada dengungan. Ini sebetulnya belum kita bahas tapi saya ingatkan saja karena Al-Kafirun pasti semuanya pada hafal ya. Pasti hafal ya. Nah, antum ditahan di sini ya. Terus di sini ada warna ungu di sini ya. Ini menunjukkan qalqalah bud itu ya. Terus berikutnya di sini ada tanda menunjukkan bahwa ini tidak boleh dibaca panjang. Jadi tidak ana tapi ana itu ya. Terus berikutnya di sini ada idgham biguna dumma ditahan. Terus di sini ada idgham yang tidak harus ditahan tapi menghilangkan dal ya. Nanti ada pembahasannya, cuman ini hanya sekilas saja. Abatum ketaknya langsung, bukan abade, tapi abatum ketaknya langsung ya. Terus berikutnya ini pun juga sama ya. Ini ikhfa ditahan antum. Nah, itu saja. Tapi bukan pembahasan kita di sini, bukan ya. Pembahasan kita adalah yang ini. Tanda alis bertemu dengan alif berharokat dan tanda alis bertemu hamzah. Itu saja Bapak Ibu sekalian cukupnya. Mohon maaf agak manjang, mungkin tadi banyak pembahasan yang insya Allah ya, mudah-mudahan harapannya bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan insya Allah menambah wawasan insya Allah ya. Baik, terakhir ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup ya? Boleh saya tanya Ustaz? Oke, boleh silakan. Jadi tadi yang hamzah 2 kata, yang alif 1 kata itu maksudnya gimana Pak Ustaz? Oke. Yang tadi perbedaan hamzah ya? Ya, hamzah itu 1 sebentar. kata, yang alif itu 2 kata. Yang alif berharokat ya? Ya. Nah, ini sebentar saya share screen terlebih dahulu. Baik, mohon izin waktunya sebentar lagi ya. Ini mumpung bisa bertemu. Ya ini ya. Ini saja kita fokus ke sini atau di sini nih. Nah, ini ya. Jadi ini maksudnya adalah kalau misalkan dari segi warna dulu Bu ya, dari segi warna. Kalau dari segi warna biru itu mad wajib muttasil. Ya ini nih. Ini berarti di sini nih. Mad wajib muttasil. Mad itu panjang, Ibu ya. Ini dipahami dari istilah dulu ya. Mad itu panjang, wajib itu harus. Muttasil tersambung. Jadi harus tersambung dari segi baca ya, harus tersambung. Kenapa harus tersambung? Karena 1 kata. Nah, Bu ya, oke? Karena 1 kata. Jadi jaa. Jaa itu 1 kata. Jadi nggak bisa dipisahin. Seperti kita gini. Misalkan ibu menjadi ib. Nah, nggak boleh. Jadi harus ibu. Nah, gitulah. Bisa dipahami ya, Bu ya? Nah, itu. Oke, terus yang kedua, kenapa disebut 2 kata? Nah, kenapa disebut 2 kata? Yang pertama, dari segi warna, ini mad jaiz ya. Kalau mad jaiz ini nih, kita lihat ya. Mad itu panjang, jaiz itu boleh, Bu. Tuh boleh. Boleh ya, istilahnya boleh. Munfasil terpisah. Nah, jadi kenapa boleh terpisah? Karena kondisinya dua kata. Fala a'budu gitu ya. Kalau misalkan analoginya dengan bahasa kita lebih mudah, misalkannya ibu pergi gitu ya. Ibu 1 kata, pergi 1 kata. Jadi 2 kata gitu Bu. Gambarannya. Oke, paham Bu? Paham? Paham. Alhamdulillah. Amin Bu. Siap ya. Mungkin selebihnya nanti kita bahas di lain waktu insya Allah ya. Baik, cukup sepertinya pertanyaannya 1 saja. Meskipun di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya lagi, boleh di-skip saja dulu insya Allah. Atau misalkan ditanyakan di grup atau ke Teshipa ya. Nanti boleh bisa saya yang jawab ataupun Ustadz Rian nanti insya Allah ya. Baik, itu saja. Mohon maaf atas waktunya lebih 14 menit ya. Insya Allah, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan juga tetap semangat ya Pak Bu ya. Kita sudah menyelesaikan modul B, masih banyak ya, pokoknya modulnya masih banyak ya. Pokoknya kita ukurannya bukan banyaknya pertemuan, bukan lamanya kita belajar, tapi sebagaimana kita usahakan dan pahalanya akan kita dapatkan insya Allah ya. Oke, Pak Ahmad sudah ya?
Siap ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya dan terima kasih atas support untuk Sobat Ngaji dan tim dan asatid pun juga yang lainnya. Mudah-mudahan kita sama-sama beramal jariah dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan keberkahan, berikan kemudahan kelancaran di setiap langkah niat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan niat dan langkah yang kita usahakan bernilai pahala semuanya insya Allah ya. Segala sesuatu tidak hanya belajar di sini, kita beraktivitas dimanapun kita berada, kita dalam keadaan beribadah, dalam keadaan mengusahakan sesuatu yang Allah perintahkan, insya Allah mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami, barangkali dari program ataupun dalam penyampaian kurang dipahami, mohon maaf. Insya Allah kita bareng-bareng bersama-sama berjuang ya, dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya akan senantiasa kita evaluasi terus ya, kita tingkatkan kualitasnya terus, dan sebagaimana sebaliknya Bapak Ibu sekalian pun juga yuk kita bersama-sama berjuang, tingkatkan kualitas kita semua, semangat kita upgrade kembali, dan kita mudah-mudahan bisa beristiqomah di belajar bersama Sobat Ngaji insyaallah ya. Baik, cukup ya. Terima kasih juga kepada Arangga yang senantiasa menemani kita. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Amin. Dan insyaallah mudah-mudahan menjadi amal jariah juga untuk Arangga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Ustadz atas materi dan ilmu barunya. Semoga Ustadz senantiasa diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang telah kita dipelajari bisa kita praktekkan, kita amalkan serta Allah pahamkan. Amin. Baik, dicukupkan sekian untuk pembahasan materi pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya Rangga dari tim Sobat Ngaji, izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mari sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita membaca hamdalah dan doa kepada majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.